kondisinya juga sering drop. Sedangkan dokter menganjurkan agar anak saya secepatnya dioperasi. Tapi saya bingung, Dok. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Sedangkan biaya operasi kan mahal. Nyari pinjaman aja susah, Dok. Bapak nggak usah khawatir ya. Saya akan bantu. Maksud dokter? Pak Yadi ini kan pegawai di Cakradinata. Jadi sudah pasti kami akan bantu. Oke. Romeo, lu gimana sih? Lu tahu nggak itu bahaya? Apalagi lu bawa Yasmin. Yasmin itu baru sembuh. Terus kalau sampai nanti dia kenapa-napa, emang lu bisa tanggung jawab? Pak, udah dong Pak. Kamu jangan marahin Dokter Romeo dulu. Dia juga baru aja bangun. Iya ngerti Yasmin, tapi Romeo ini harus dikasih tahu supaya kejadian kayak gini itu nggak akan terulang lagi. Lu sadar kan? Cara nyetir lu itu bahaya. Tapi udah dong Pak. Kamu jangan marahin Dokter Romeo. Kan bisa diomongin baik-baik. Ya udah Romeo, sekarang lu kasih tau ke gue. Kenapa lu kayak gitu? Lu mabok ya? Gue udah bilang sama lo, Mas. Gue nggak mabuk. Dan gue nggak mungkin mabuk sama nyetir. Tapi gue liat sendiri kok dari belakang. Cara nyetir lu tuh kayak orang mabok. Jadi lebih baik lu kasih tau gue. Mas, gue juga nggak tahu, Mas. Gue tadinya baik-baik aja, terus tiba-tiba gue ngerasa kalau mata sama kepala gue berat banget. Dok! Dok! Yasmin, aku minta maaf sama kamu ya. Aku nggak tahu kenapa bisa jadi begini. Tapi yang pasti aku akan cek kondisi badan aku ya. Aku mungkin aja salah makan atau salah minum. Iya. Udah kamu tenang aja ya. Romeo pasti akan menemukan zat itu di dalam tubuhnya. Tapi yang jelas dia nggak akan tahu kalau aku yang sudah meminta OB untuk melakukan itu semua. Kamu lebih baik banget sekarang ya. Kan kamu juga kondisinya belum pulih. Kamu istirahat aja di rumah. Kamu gak usah nungguin aku, Yasmin. Yasmin, kamu dengar sendiri kan tadi Romeo bilang apa? Dan kamu juga udah lihat kondisi Romeo itu baik-baik aja. Jadi lebih baik kamu pulang dan biar saya nganterin. Enggak, aku masih mau di sini aja. Yasmin, kamu lebih baik pulang. Tapi kali ini aja, kamu ikut Mas Rangga. Apa dokter nggak tahu ya? Kalau aku selama itu nggak nyaman sama Pak Rangga. Udah kamu gak usah khawatir Yasmin. Romeo pasti ditangani oleh tim dokter dengan sangat baik kok. Saya tetap khawatir aja Pak sama Dokter Romeo. Saya takut Dokter Romeo kenapa-napa. Ya, saya ngerti kok. Kamu bisa sepanik ini karena kamu emang dekat sama Romeo. Saya yakin Romeo itu beruntung banget bisa dekat sama kamu ya. Karena kalau saya perhatiin ya, kamu tuh kayaknya selalu berusaha untuk menghindar deh kalau sama saya. Dokter Romeo sama saya cuma sahabatan doang kok Pak. Oh ya? Tapi kenapa kamu nggak bisa gitu ke saya? Karena berkali-kali saya coba untuk ajak kamu pulang, tapi kamu selalu menolaknya. Mungkin kamu ngerasa nggak nyaman sama saya dan terus berusaha menghindar dan... Atau mungkin saya kurang bersahabat gitu? Bukan gitu Pak. Ya, saya minta maaf kalau saya sudah bikin kamu nggak nyaman. Saya nggak mau Pak Rangga punya perasaan kayak gitu. Saya cuma ingin meluruskan Pak Rangga dan Dokter Romeo saya anggapnya sama kok. Sama gimana maksudnya? Iya, saya menganggap Pak Rangga dan Dokter Romeo seperti sahabat saya. Dan saya beruntung sekali punya sahabat seperti Pak Rangga dan Dokter Romeo. Alhamdulillah, kalau emang kamu menganggap
saya tuh sebagai sahabat kamu. Karena jujur ya, saya tuh emang nggak banyak punya teman perempuan, apalagi untuk diajak ngobrol. Tapi nggak tahu kenapa, setiap ngobrol sama kamu, aku tuh ngerasa nyaman banget. Sebenarnya aku kenapa ya? Tadi kepala gue pusing banget, hampir pingsan. Gue hampir aja bikin Yasmin celaka. Apa jadi makanan sama minuman nih? Permisi dok. Silakan. Saya cek dulu ya kondisinya dok. Iya. Saya tuh tadi ngerasa kepala sakit banget. Hampir pingsan, suster. Itu kenapa ya? Padahal saya tuh rutin check up dan selalu nggak ada masalah apa-apa sih. Sebelumnya apa ada makanan atau minuman yang dokter konsumsi? Atau ada obat tertentu yang dokter minum? Karena tadi setelah diperiksa terdapat kandungan di dalam tubuh dokter yang membuat kesadaran dokter menjadi menurun. Obat? Nggak ada, suster. Ini saya buatkan minuman. Saya nggak mesen minuman, Pak, dari tadi. Siapa yang mesen? Ini inisiatif saya sendiri kok, Dok. Apa karena minuman itu? Jangan banyak gerak dulu dok, karena masih ada pengaruh obat di dalam tubuh dokter. Nggak apa-apa, suster. Saya mau ke ruangan saya. Mau istirahat aja, nggak apa-apa. Sebentar ya dok, saya cabut dulu selang infusnya. Saya matikan dulu ya dok. Ya. Ardi, anakku, ya Allah. Ardi, bertahan nak ya. Permisi, Dok. Ini saya buatkan minuman. Ardi, tahan ya, Nak. Kamu pasti cepat sembuh. Maaf Pak, Bapak tolong tunggu di luar ya. Tapi Sus, Maaf. anak saya Sus. Suster, saya ke ruangan saya sendiri aja. Tapi dok, Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. baik dok, permisi. Ya Allah, tolong sembuhkanlah anakku ya Allah. Tolong. Pak Yadi. Dokter kelihatannya lagi dirawat di sini juga. Apa gara-gara minuman yang aku kasih tadi? Mudah-mudahan dokter nggak curiga sama aku. Anak Bapak kenapa ya? Dokter Romeo, anak saya ada kelainan jantung sejak kecil. Kondisinya juga sering drop. Sedangkan dokter menganjurkan agar anak saya secepatnya dioperasi. Tapi saya bingung, Dok. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Sedangkan biaya operasi kan mahal. Nyari pinjaman aja susah, Dok. Bapak nggak usah khawatir ya. Saya akan bantu. Maksud dokter? Pak Yadi ini kan pegawai di Cakradinata. Jadi sudah pasti kami akan bantu. Sekarang yang penting anak Bapak itu bisa ditangani dulu. Ya Allah. Dokter Romeo banget sekali. Saya terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak. Bapak mikirin apa? Saya udah bilang ke Bapak. Bapak ini pegawai Cakradinata. Artinya Bapak juga bagian dari keluarga kami. Jadi memang sudah seharusnya kami membantu.
Sekarang yang penting, anak Bapak sudah bisa ditangani, dan Bapak berdoa aja. Supaya anak Bapak bisa cepat sembuh.